And I'm Victoria, the youngest, by 4 minutes and then 8 minutes. I'm having a boy. Once we found out that Nina was pregnant, we encouraged Gina. Saya Victoria adalah adik yang paling muda. Saya hamil duluan. Setelah saya hamil 4 menit kemudian baru kakak saya yang sebelah kiri. Lalu habis itu 8 menit kemudian kakak saya yang paling pojok. Victoria hamil anak laki-laki dan 3 saudara kembar ini tidak menyangka akan hamil bareng. Mereka juga nggak menyangka bagaikan mimpi bisa hamil bareng begitu. Ya, mereka kalau ketika ada kabar bahagia, ya mereka saling memberitahukan antar saudara. Ketika adiknya hamil, si Victoria, dia memberitahukan kakak-kakaknya bahwa dia sedang hamil. Lalu kakak-kakaknya juga jadi penasaran tentang apakah mereka juga hamil juga, jadi mereka juga ikut cek. Dan benar, setelah itu kakak-kakaknya itu hamil juga barengan dengan Victoria. Kejadian ini sebenarnya ada nama terkenalnya, yaitu baby boom. Baby boom adalah kejadian di mana bisa hamil barengan dalam waktu dekat, dan itu terjadi ketika pandemi corona ini karena kita sering stay di rumah dan menghabiskan banyak waktu dengan keluarga kita. Akhirnya mereka hamil, dan orang yang hamil itu dalam jumlah banyak di beberapa wilayah di Indonesia, makanya disebut baby boom pandemi corona. Victoria dan kakak-kakaknya ini lahir dengan beda waktu, yaitu 4 menit. Sama dengan kehamilan yang mereka jalani sekarang. Kehamilan mereka yang jalani sekarang juga beda 4 menit antar kakak dan adik. Sebelum ada kejadian ini sebenarnya mereka sudah punya anak. Anaknya itu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi di keluarga mereka sekarang kalau bayi-bayinya lahir itu mereka mempunyai 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi mereka happy banget bisa mempunyai saudara-saudara, yaitu laki-laki dan perempuan yang seimbang jumlahnya. Saking uniknya, 3 saudara ini kalau ke rumah sakit tuh barengan dengan dokter yang sama. Mereka cek kesehatan kehamilan mereka. Jadinya pas datang ke rumah sakit tuh dokternya sangat bingung, sangat kaget. Dia harus menangani 3 saudara kembar yang sedang hamil barengan. Lebih kagetnya lagi pas dokternya meriksa keadaan mereka yang sedang hamil. Rupanya si dokter menemukan bahwa tanggal kehamilan mereka tuh barengan, sama, hari yang sama, jam yang sama. Benar-benar membuat dokternya terkejut. Si dokternya ini belum pernah menangani pasien seperti ini, jadi lumrah lah kalau si dokternya itu kaget ketika mengetahui bahwa anak kembar 3 ini sedang hamil bareng, dan itu merupakan kejadian yang luar biasa bagi dokternya. Gina adalah anak pertama, Nina adalah anak kedua, dan Victoria itu anak terakhir. Jadi mereka sangat gembira mendapatkan kabar bahwa mereka hamil bareng. Ketika mereka tahu mereka hamil bareng, mereka jadi bersemangat bisa membeli baju bayi bareng, bisa berbagi baju bayi bareng, dan juga bisa ke dokter bareng-bareng, dan mereka juga bisa membagi dokter yang sama untuk mengecek kehamilan mereka. Hubungan kakak adik yang sehat ya, mereka bisa curhat bareng tentang masalah mereka, bisa mencari solusi atas masalah mereka yang mereka sedang hadapi. Pokoknya kalau lihat kehidupan mereka sungguh indah ya, sungguh harmonis dan baik banget, bisa saling membantu dan saling membagi momen yang begitu menyenangkan sesama saudara. Para ibu yang merupakan saudara kembar ini, mereka mempunyai usia 35 tahun ketika mereka tahu mereka hamil bareng. Mereka bersama-sama menunggu kelahiran bayi mereka, yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan November. Ya, sekitar bulan-bulan situ. Dan akan memenuhi impian mereka ketika mereka tahu
mereka akan hamil bareng dan mempunyai anak bareng, melahirkan bareng. Mereka akur seperti ini ya karena mereka sudah harmonis atau bermain bersama, bersenang-senang bersama, yaitu dari sejak mereka kecil. Jadi tidak heran kalau sudah besar mereka seperti saudara-saudara yang tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka erat dan harmonis. Suatu hari nanti jika anak-anaknya sudah besar, mungkin ibu-ibu ini akan menceritakan tentang kisahnya yang begitu ajaib kepada anak-anaknya, di mana mereka bisa hamil bareng, saling membantu menjaga bayi mereka dan lain-lain kepada anak-anaknya. Anak-anak yang menceritakan tentang kisah mereka akan belajar tentang keharmonisan dan menjaga hubungan antar saudara ke jalan yang benar dan baik. Kelak mereka sudah dewasa, mereka tahu pentingnya hubungan antara saudara, pentingnya menjaga hubungan antar saudara. Ya, kalau kita kena masalah, yang bisa membantu kita adalah saudara-saudara kita yang begitu mengerti kita, yang begitu dekat dengan kita. Sebenarnya kondisi pandemi yang sekarang, kita kehilangan banyak nyawa manusia karena banyak yang tidak tertolong akibat coronavirus, tetapi banyak juga yang orang-orang yang sedang hamil ketika pandemi ini sedang terjadi. Jadi seperti menggantikan orang-orang yang tidak bisa diselamatkan karena coronavirus. Ya, mungkin kalian terinspirasi dengan kejadian ini sehingga kalian mau menjaga protokol kesehatan yang lebih ketat lagi, karena dengan kebersamaan kita bisa menyelesaikan masalah corona di Indonesia. Kalau sendiri-sendiri, egois masing-masing, ya virus corona ini nggak akan selesai-selesai, karena ada juga yang menjaga protokol kesehatannya dengan ketat, ada juga nggak menggunakan protokol kesehatan, mereka pergi ke sana kemari. Di Indonesia itu banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang sedang menutup tokonya karena tidak bisa membuka tokonya, ada juga yang menutup perusahaannya karena tidak bisa membuka perusahaannya. Dan kita, kerugian yang kita tanggung akibat pandemi corona ini banyak banget ya. Yang dulunya kita bisa misalnya hidup tenang-tenang, masih ada tabungan, bisa makan secukupnya. Sekarang kita harus bekerja keras bagaimana bisa mencari uang ketika pandemi corona merarang beberapa orang itu kerja di luar. Mereka harus kerja di rumah. Jangan hilangkan rasa gotong royong. Sebenarnya gotong royong dari dulu, dari zaman nenek moyang kita tuh sudah ada. Kalau bisa tingkatkan rasa gotong royong untuk mengatasi pandemi corona ini. Ketika kita melihat tetangga kita sudah merasa kesulitan dalam ekonomi untuk mendapatkan sesuap nasi, ya kita bantu ketika kita masih ada uang lebih. Emang di Indonesia ini banyak kubu ya, ada yang kubu yang percaya corona, ada yang kubu yang nggak percaya corona, ada yang kubu yang tidak memakai masker, ada yang kubu yang memakai masker. Lebih baik kita sama-sama menggunakan masker, sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Mau percaya nggak percaya corona ada, kalian harus menjalankan protokol kesehatan. Kasian loh sama teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Mereka tetap saja kena corona karena kita yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Ketika kita semuanya saling gotong royong, saling kerjasama untuk membereskan masalah corona ini, aku yakin nggak nyampe 1 tahun, setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, masalah corona ini akan selesai karena kekuatan gotong royong, kekuatan kebersamaan itu sangatlah dahsyat, bisa cepat menyelesaikan masalah corona ini. Ya, semoga video ini dapat menginspirasi kalian untuk menghadapi corona yang kita sedang hadapi. Jangan lupa subscribe, share, and like jika kalian suka dengan video saya. Jangan lupa juga komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.